Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insance, balik lagi di sesi Talk S atau Talk with Insance. Nah, oke teman-teman, jadi kita bertemu kembali ya di sesi Talk S kali ini. Nah, kita bertemu kebetulan di bulan yang suci, di bulan yang penuh berkah. Yaitu bulan yang kalau misalnya kita melakukan kebaikan, kita melakukan pahala-pahala, bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan ini kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an, melakukan amalan-amalan yang baik, dengan membaca Al-Qur'an satu huruf aja juga bakal dilipatkan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan kali ini kita dituntut sebagai umat muslim di seluruh dunia untuk bersama-sama atau berlomba-lomba menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Agar di akhir bulan nanti, di bulan yang penuh suci ini, kita dapat menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, oke, jadi, sebelumnya saya mau tanya nih ke teman-teman semuanya yang ada di rumah. Gimana nih puasa yang udah dilalui dari hari pertama Ramadan sampai hingga pada saat hari ini? Masih aman-aman aja kan? Semoga aja yang di rumah nggak ada yang bolong-bolong puasanya. Soalnya kan apalagi untuk yang udah jenjang SMA hingga ke atas SMP pun kalau bisa sih udah jangan ada yang bolong-bolong lagi juga puasanya. Nah, semoga yang puasanya lancar-lancar, tetap istiqomah dan juga teman-teman jangan ada yang budi loh. Buka diam-diam, ingat dosa. Oke. Nah, kali ini pada sesi Talkcast kali ini kita bakal mengundang suatu tamu, sebuah tamu yang sangat penting atau yang sangat istimewa. Tamu yang sangat ibaratnya itu menjadi kartu as di Man Insan Cendekia Kota Batam. Jadi beliau merupakan ustadz yang sangat keren. Kalau misalnya udah beliau mengajar itu kita pasti paham apa yang diajar oleh beliau. Beliau juga pandai berbahasa Arab, salah satu guru-guru yang memang bahasa Arabnya itu udah fasih kali. Udah kalau misalnya kita ngomong dengan beliau itu seperti ngomong dengan orang Arabnya langsung. Juga beliau ini juga udah sering membina atau membimbing peserta-peserta untuk mengikuti lomba MTQ. Seperti yang udah kita ketahui juga kan, kalau misalnya lomba MTQ ini kan lomba yang cukup sulit juga nih. Nah, dengan bimbingan beliau-beliau ini udah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh beliau langsung, baik itu di Man Insan Cendekia Kota Batam dan sekolah yang beliau ajar sebelumnya. Untuk prestasinya itu udah bahkan tingkat kota, provinsi hingga nasional. Nah, oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja nih kita panggil bintang tamu istimewa kita, Ustadz Mulyanto MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya dari pertama Ramadan sampai saat ini masih lancar kan Ustadz? Alhamdulillah full puasa. Alhamdulillah. Nah Ustadz, sejauh ini gimana Ustadz rasanya puasa pada tahun ini? Apakah ada yang beda daripada puasa-puasa di tahun-tahun sebelumnya? Tahun ini kami terutama guru sangat merasakan di dalam kampus ini berbeda karena semua siswa hadir di dalam kampus ini. Jadi gairah dalam beribadah itu sangat kuat karena bersama anak-anak. Jadi kita semakin semangat dalam beribadah karena syiar Islam semakin kuat di dalam kampus kita. Itu menambah semangat kita dalam beribadah pada bulan tahun ini terutama. Alhamdulillah ya Ustadz, kami juga sebagai siswa-siswi Man Insan Cendekia Kota Batam terutama tentunya sangat bersyukur juga dapat melalui Ramadan, bulan yang penuh berkah dan suci ini di sekolah yang kami cintai, tentunya dengan Ustadz dan Ustazah yang kami cintai juga. Bulan yang penuh berkah ini melalui bersama guru-guru itu merasa lebih terkesan sama lebih berbeda gitu daripada bulan-bulan Ramadan yang telah kami lalui sebelumnya. Oh ya Ustadz, ngomong-ngomong tentang puasa, kalau guru-guru itu kan sering kita dengar itu setiap bulan puasa ini kita tuh diharuskan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tuh diharuskan melakukan amalan-amalan, melakukan pahala-pahala yang membuat kita nanti di akhir bulan itu bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Terus juga Ustadz, di bulan Ramadan ini kan kita juga dituntut untuk meraih cintanya Allah kan Ustadz. Benar. Nah, saya mau tanya Ustadz, kalau misalnya gimana sih cara kita meraih cinta Allah Ustadz? Apa itu cinta Allah Ustadz? Ya, ketika kita bicara cinta ini sangat erat dengan hubungan psikologis ya. Mungkin anak-anak mungkin paham itu gimana getaran cinta. Nah, ya kan? Ya, Getaran betul, cinta. Getaran cinta itu tidak boleh melebihi getaran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
cinta itu yang kita pahami adalah hubungan emosional antara seorang dengan yang lain. Itu cinta yang akan menimbulkan kasih sayang. Begitu juga cinta kepada Allah, bagaimana hubungan ikatan emosional kita dengan Allah sehingga Allah memberi kasih sayangnya kepada kita, dan begitu juga kita mencintai Allah dengan setulus-tulusnya, melebihi cinta kita kepada makhluk Allah lainnya. Jadi kenapa kita harus mencintai Allah? Kan begitu ya, pertanyaannya. Karena kita harus menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang fakir, makhluk yang doif. Kita fakir dalam hal harta, fakir dalam hal jabatan, fakir dalam hal ilmu, karena Allah maha segalanya. Jadi sepantasnya adalah kita menyembah dan mengharapkan cinta orang yang segala-galanya. Allah adalah segala-galanya. Dia adalah yang maha kaya. Beliau adalah Malikul Mulk, yaitu raja segala raja. Maka sebagai hamba yang lemah, hamba yang fakir, maka sepantasnya adalah dan seharusnya kita bertawadu dan berjuang, beramal dalam mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masya Allah, ternyata cintanya Allah ini betul-betul penting kali di dalam kehidupan kita ya Ustaz. Iya benar. Juga Ustaz, kan tadi setelah kita tahu nih Ustaz mengenai cintanya Allah, bahwa cinta Allah itu sangat penting, apalagi Allah itu maha segala-galanya. Udah seharusnya kita untuk meraih cintanya Allah, terutama di bulan Ramadan atau bulan yang penuh suci ini Ustaz. Terus gimana Ustaz kita tahu bentuk cintanya Allah kepada kita itu Ustaz? Bagaimana kita mengetahui Allah sedang mencintai kita, yang gitu ya. Betul, Ustaz. Jadi sebenarnya cinta kita dengan Allah itu adalah bukti kita merasakan cinta kita kepada Allah itu ketika kita merasakan manisnya iman. Jadi ketika sahabat bertanya bagaimana cinta Allah kepada hambanya, bagaimana kita menikmati iman kita kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan halawatul iman itu didapatkan ketika kita mencintai Allah melebihi dari segalanya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Dan juga bagaimana kita menyadari bahwa Allah mencintai kita, maka itu kita prinsipnya ini adalah pengalaman spiritual ya. Ketika bicara cinta Allah, sebenarnya kita bicara tentang akidah. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi bagaimana kita merasakan cintanya Allah, bahwa pada saat Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memanggil malaikat. Allah akan berkata, Innallaha yuhibbu fulanan fahbabhu. Allah berkata kepada Jibril, hai Jibril, sesungguhnya saya Allah mencintai hamba ini, maka kalian wajib mencintainya. Kalian harus mencintainya. Maka Jibril akan menyampaikan kepada malaikat lain yang ada di langit bahwa hamba ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Maka semua yang ada di langit mencintai hambanya. Ini adalah terasa ketika Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan dalam usaha kita, itu adalah karena kecintaan Allah kepada kita. Dan juga ketika kita merasakan cinta kita Allah kepada kita itu dibuktikan dengan hidayah, bahwa Allah akan memberi hidayah kepada orang yang dia cintai. Ini sama dengan kita. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan memberikan apa semuanya. Begitu juga Allah ketika mencintai hambanya, Allah akan memberi hidayah. Apa kata Allah dalam surat Al-Qasas? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu sukai. Tetapi Allah, walakinnallah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dia sukai. Jadi ketika kita begitu mudah dalam beramal soleh, ringan rasa badan kita
jiwa kita melaksanakan amal soleh dan begitu berat rasanya dan batin kita akan menolak setiap kemaksiatan, berarti kita dalam kondisi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sederhana seperti itu. Masya Allah. Oke. Selanjutnya Ustadz nih, kan ternyata cinta Allah kepada kita itu kan sangat banyak sekali Ustadz. Juga sebenarnya cinta Allah kepada kita itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Bisa kita perlihat dari hal-hal yang kecil. Bisa kita ketahui dari hal-hal yang ada di sekitar kita yang mungkin kita anggap selepe. Padahal jika kita pikir betul-betul itu termasuk cinta Allah kepada kita juga Ustadz. Nah Ustadz, untuk yang mungkin mengetahui atau mungkin menyadari cinta Allah kepada dirinya itu, mungkin mereka tentunya bakal menjadi orang yang betul-betul beriman, bakal melakukan banyak amalan-amalan, bakal melakukan banyak-banyak kegiatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kan Ustadz. Ya. Nah, Ustadz, bagaimana sih kita sebagai seorang hamba yang notabene-nya nih belum mengetahui cinta Allah kepada kita? Bagaimana kita sebagai seorang hamba menyadari bahwa Allah itu sebenarnya sangat cinta kepada kita Ustadz? Ya. Ini pertanyaan ini sangat menarik. Ini kalau mungkin Ananda ingat dengan pelajaran Ustadz di pelajaran kitab Hadis Arba'in, itu hadis kedua ya, kalau tidak salah hadis kedua, ketika malaikat datang kepada Rasulullah dan salah satu pertanyaan malaikat adalah mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Apa kata Rasulullah? Al ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah bagaikan kamu melihat Allah. Fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa dia dapat melihatmu. Inilah dalam ciri orang-orang yang beriman, dia menyadari bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha melihat dan maha mendengar. Jadi Allah itu menyatu prinsipnya dalam diri kita, sehingga ketika amalan apapun yang dilakukan, dia menyadari bahwa Allah melihatnya. Ini seperti dikisahkan pada zaman Umar bin Khattab. Khalifah Umar itu adalah khalifah yang sering keliling-keliling memantau bagaimana keadaan umatnya. Pada suatu malam, Umar terhenti di sebuah rumah. Dia mendengar dialog tentang salah seorang anak gadis dengan ibunya. Seorang ibu berkata kepada anak gadisnya, "Hei anakku, campurkan susu tersebut dengan air sehingga jumlah susunya semakin banyak dan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi." Apa kata anak tersebut? "Hai Umi, saya tidak mau mencampurkan ini ke dalam air ini ke dalam susu karena itu adalah sebuah ketidakjujuran." Apa kata ibunya? "Manusia kan tidak melihat, manusia tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan ini." Tapi jawab anak tersebut bahwa Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Umar terkagum dengan kejujuran dan ketulusan anak gadis ini, sehingga Umar menikahkan anaknya dengan anak gadis ini. Karena Umar menyadari bahwa anak ini adalah hamba Allah yang sangat takut kepada Allah, yang sangat menyadari dirinya bahwa dia Allah mencintainya, maka Allah akan mengawasinya. Seperti itu. Subhanallah Ustaz. Juga Ustadz, kan kalau misalnya manusia itu misalnya cinta kepada sesama manusia juga mereka dengan mudah menyerukannya Ustadz. Ternyata kalau misalnya Allah, bukti cinta Allah kepada kita itu sangat banyak jika kita betul-betul paham, jika kita betul-betul menyadari apa saja sih cinta-cinta Allah, apa saja sih rahmat-rahmat yang sudah Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Nah Ustadz, lantas Ustadz, setelah kita menyadari Ustadz, ternyata Allah itu sangat cinta sekali kepada hamba-hambanya. Allah sangat cinta sekali kepada kita. Lalu bagaimana Ustaz cara kita sebagai hambanya, sebagai manusia membalas cintanya Allah kepada kita Ustaz? Bagaimana kita membalas cinta Allah kepada kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi yang sudah Ustaz sampaikan, kita paham bahwa cinta Allah kepada makhluknya itu luar biasa. Apalagi terhadap manusia. Allah ciptakan manusia dengan sesempurna ciptaan, ya kan? Kita paham itu bahwa apa yang ada di bumi ini itu untuk manusia. Apa yang ada di langit, apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada di daratan, itu Allah sediakan untuk manusia, untuk kita syukuri. Jadi bagaimana kita membalas cinta Allah tersebut? Nah, ya kan itu. Bagaimana kita membalas cinta Allah yang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita oleh Imam Qardawi, beliau mengatakan untuk membalas cinta Allah kepada manusia itu adalah dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Yang terutama adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi kita sekarang ini pada bulan Ramadan, mestinya kita harus sering-sering membanyak membaca Al-Quran. Quran itu adalah kalamullah. Kalau kita mencintai seseorang, ya kan, maka kita akan selalu melihat tulisan-tulisannya. Ketika kita melihat tulisannya, maka semakin banyak kita membaca tulisan dan catatan hariannya, maka semakin cinta kita terhadap seseorang itu. Begitu juga kita, semakin banyak, semakin kita pahami kalamullah Al-Quran tersebut, maka cinta kita kepada Allah pun akan semakin kuat. Itu. Yang kedua, kita menguatkan ikatan. Kita berkomunikasi dengan Allah secara intens. Kalau kita mencintai seseorang, kita akan terkenang-kenang, ya kan? Betul, kalau bisa tiap hari nelpon. Nah, dan bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan Allah itu dengan sholat. Maka kita hari-hari kita tidak pernah meninggalkan sholat. Kita sholat tepat waktu. Kita tidak cukup dengan sholat wajib. Kita tambah dengan sholat sunnah-sunnah. Dalam sholat pada saat duha pagi kita tambah dengan duha. Ketika malam kita tambah dengan tahajud dan witir. Ini adalah bagaimana kita menguatkan ikatan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita mencintai orang lain, kita akan mencintai orang di sekitarnya. Kan gitu. Ketika mencintai seseorang, maka kita akan mencintai temannya, kita akan mencintai orang tuanya. Begitu juga kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka kita mencintai makhluk Allah. Sehingga kalau seorang muslim itu memiliki kecintaan yang kuat kepada Allah, maka dia akan mencintai semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi, kenapa dia mencintai makhluk yang ada di muka bumi? Dia menyadari bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah yang sempurna dari Sang Khalik dan harus disayangi dan dicintai dan dimanfaat sebaik mungkin lillahi ta'ala. Begitulah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi kita dengan bagaimana kita membalas cintanya Allah itu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, berpuasa, sering-sering membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan, serta juga untuk larangan-larangan yang memang udah dilarang di dalam Al-Quran, yaitu kalam Allah yang sudah dilarang di dalam Al-Quran itu jangan dilaksanakan, apalagi sesuatu yang memang betul-betul menimbulkan murkanya Allah, ya Ustaz. Ya, memang membuktikan cinta kita dengan Allah itu benar Ananda tadi, bahwa sama halnya kita dengan kita mencintai sesama manusia, maka kita akan menyukai apa yang dia sukai dan kita akan menghindari apa yang dia murkai. Begitu juga dengan Allah. Maka ketika kita mencintai Allah, maka kita akan menaati apa perintahnya Allah, apa yang disukai oleh Allah, dan kita ingin keriduan kita semuanya adalah demi ridhonya Allah, dan kita sangat takut dengan murkanya Allah, sehingga
kita akan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oh, begitu ya Ustaz. Jadi sebelum kita menyadari bahwa Allah itu sangat cinta kepada kita, setelah tadi kita membahas Ustaz tentang apa sih cintanya Allah itu, bagaimana sih bentuknya cintanya Allah kepada kita, terus bagaimana cara kita menyadarinya, dan juga yang terakhir itu bagaimana cara kita membalas cintanya Allah itu. Tentunya pada sesi kali ini juga kita sangat banyak mendapatkan manfaat-manfaat serta hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dan kita kutip serta kita jadikan tauladan atau pelajaran untuk diri kita sendiri dan untuk ramai orang juga. Nah Ustadz, sebelum kita closing nih Ustadz juga ada nggak pesan dan kesan atau mungkin pesan-pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada teman-teman Sobat Insance di rumah semua yang memang untuk mereka-mereka semua dapat menjadikan pegangan Ustadz bahwa Allah itu memiliki cinta yang sangat besar kepada kita Ustadz, sesuai dengan tema kita pada kali ini, yaitu meraih cinta Allah di bulan Ramadan. Ya, Ananda semuanya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Maka semakin kita memahami diri kita, maka semakin kita menyadari kekuasaan Allah, semakin menyadari cintanya Allah kepada kita. Cintanya Allah kepada kita itu tidak bisa dinilai dengan materi. Kalau dinilai bagaimana Allah memberi gratis udara kepada kita, Allah beri gratis mata yang dapat memandang dengan jernih, telinga dengan baik, dan kita dapat energi yang kuat, yang baik untuk beraktivitas. Ini adalah semakin kita memahami diri kita dan alam sekitar kita, maka semakin kuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya adalah Ananda yang belajar sains, yang belajar banyak tentang alam ini, sebaiknya kita kembalikan itu bagaimana cintanya Allah kepada manusia. Begitu besar kekuasaan Allah, dan mestinya kita harus meningkatkan ibadah kita terutama pada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan yang Allah janjikan lipat ganda pahala dari segala amalan yang kita lakukan. Ini adalah membuktikan bahwa cinta kita kepada Allah dengan berbanyak amalan-amalan soleh, berbentuk sholat, zakat, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada makhluk Allah lainnya. Mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita semua, sehingga kita sempurna mendapat cinta Allah, dan kita mencintai Allah dengan setulus hati, dengan segala-galanya. Kita kerahkan amalan kita semuanya lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi begitu ya teman-teman, di sesi kita pada kali ini seperti yang udah kita ketahui, kalau cinta Allah itu perlu kita capai, perlu kita cari, perlu kita kejar, apalagi di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini. Setelah kita mendapat cinta Allah, setelah kita menyadari apa saja cinta Allah, tentunya kita juga harus membalas dong cinta Allah itu, biar hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan para pencipta kita, hubungan kita dengan Khalik kita akan menjadi harmonis dan juga tentram, agar nanti kita di akhirat nanti dipermudah segala urusan kita. Juga ibaratnya itu kalau misalnya kita mencintai seseorang, seperti yang Ustadz tadi bilang, tentunya kalau kita mencintai seseorang, kita juga berharap ingin dibalas atau mendapatkan feedback dari orang yang kita cintai tersebut. Begitu juga dengan Allah. Begitu Allah mencintai hambanya, tentunya Allah juga berharap kepada kita untuk dapat melakukan apa saja yang Allah suruh dan meninggalkan larangan-larangan yang sudah Allah perintahkan. Karena cintanya Allah itu merupakan cinta yang paling terbaik yang kita dapatkan di dunia ini. Oke, sudah cukup panjang juga nih Ustadz kita berbincang-bincang. Tidak terasa ya Ustadz? Iya, alhamdulillah. Oke teman-teman Insance semuanya, sobat-sobat semuanya, sekian dulu sesi talkcast kita pada kali ini. Syukron kasiron kepada Ustadz Mulyanto MPD yang telah memberikan
wejangan-wejangan, yang telah memberikan ceramah-ceramah, yang telah memberikan hikmah-hikmah, sehingga kita yang di rumah ini serta saya sendiri juga mendapatkan sangat banyak sekali pelajaran mengenai tema kita kali ini Ustadz, yaitu meraih cinta Allah di bulan Ramadan. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya, teman-teman yang berada di rumah. Syukron kasiron yang telah menyaksikan. Saya mengucapkan minta maaf dan juga see you again in the next talkcast.